Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Beda Menandar dari Prodi Teknik Lingkungan 2017. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai transformasi fisik, kimia, dan biologi dalam pengolahan sampah. Materi ini adalah materi yang diampu oleh Ibu Arda selaku dosen dari mata kuliah pengolahan sampah. Tidak usah lama-lama, saya akan menjelaskan melalui PowerPoint ini. Definisi: pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan menggunakan karakteristik dan jumlah sampah. Secara umum, proses transformasi sampah dibagi 3 bagian, yaitu secara fisik, kimia, maupun biologi. Transformasi fisik: 1. Pemisahan komponen sampah dilakukan secara manual atau mekanis. Sampah yang bersifat heterogen dipisahkan menjadi komponen-komponen sehingga bersifat lebih homogen. Langkah ini dilakukan untuk keperluan daur ulang. Demikian pula sampah yang bersifat berbahaya dan beracun, misalnya sampah laboratorium atau zat-zat beracun yang lainnya. Sisa-sisa zat dapat mungkin dipisahkan dari jenis sampah lainnya untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan khusus. Lalu yang nomor 2, mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi dilakukan dengan tekanan atau kompaksi bertujuan untuk menekan kebutuhan ruang sehingga mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan. Reduksi volume juga bermanfaat untuk mengurangi biaya pengangkutan dan pembuangan. Jenis sampah yang perlu direduksi volume antara lain kertas, karton, plastik, dan kaleng. Lalu yang ketiga, mereduksi ukuran dari sampah dengan proses pencacahan bertujuan hampir sama dengan proses kompaksi dan bertujuan memperluas permukaan kontak dari komponen sampah. Lalu transformasi kimia, yaitu perubahan bentuk sampah secara kimiawi menggunakan prinsip proses pembakaran atau insinerasi. Proses pembakaran sampah dapat didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah menjadi fase padat, cair, dan gas yang terkonversi. Proses pembakaran ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan komposisi sampah, yaitu nilai kalor sampah, kadar air sampah, dan ukuran partikel. Untuk nilai kalor dari sampah, di mana semakin tinggi nilai kalor sampah, maka akan semakin mudah proses pembakarannya yang berlangsung. Lalu kadar air sampah. Semakin kecil kadar air sampah, maka akan semakin mudah proses pembakaran berlangsung. Lalu yang ketiga, ukuran partikel. Semakin luas permukaan kontak dari partikel sampah, maka semakin mudah sampah terbakar. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pembakaran sampah, yaitu pembakaran stoikiometrik, pembakaran dengan udara berlebih, lalu ada gasitifikasi. Apa itu pembakaran stoikiometrik? Yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara atau oksigen yang sesuai dengan kebutuhan untuk pembakaran sempurna. Pembakaran dengan udara berlebih, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara yang melebihi kebutuhan untuk berlangsungnya pembakaran sempurna. Lalu apa itu gasifikasi? Yaitu proses pembakaran dengan cara parsial pada kondisi substoikiometrik, di mana produknya adalah gas-gas CO, H2, dan hidrokarbon. Lalu ada transformasi biologi, yaitu perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisikan sampah menjadi bahan stabil, yaitu kompos. Teknik biotransformasi yang umum dikenal adalah 1. Composting secara aerobik atau produk berupa kompos. Lalu yang kedua, penguraian secara anaerobik berupa produk gas metana, karbon dioksida atau CO2, dan gas-gas lain, humus atau lumpur. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila materi yang saya jelaskan ini kurang memenuhi atau kurang berkenan di hati teman-teman, mohon komen di bawah ini ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.